Lalu kenapa sih kita harus global? Tadi sebenarnya sudah ada penjelasan. Surat Al-Baqarah ayat 189 itu kan kalau kita pahami misalnya di situ yas'alunaka anil ahilah kul hiya mawaqitul linnas. Ketika berbunyi mawaqitul linnas itu ketentuan waktu untuk manusia, itu manusia seluruhnya. Jadi harus sama, bukan manusia di lokal tertentu atau di tempat tertentu. Nah, sekarang kalau wujudul hilal lalu dibandingkan dengan kalender Hijriah Global Tunggal KHGT, maka dalam beberapa kasus KHGT ini lebih dulu dari wujudul hilal. Tapi yang jelas kalau dari sisi teorinya itu, maka KHGT dengan standar Mabim itu akan lebih banyak bedanya dibanding antara wujudul hilal dengan kriteria Mabim tadi. Karena apa? Karena KHGT ini kalau dibanding dengan wujudul hilal boleh dikatakan lebih ekstrim lagi. Kalau wujudul hilal memastikan bahwa tanggal ditetapkan ketika bulan masih di atas ufuk, walaupun tepi piringan atasnya, artinya belum terbenam. Sementara KHGT ini lebih ekstrim lagi. Dia bisa menetapkan tanggal 1 bulan baru, di mana bulan di Indonesia itu sudah tenggelam duluan daripada matahari. Jadi dengan kata lain di bawah ufuk. Nah maka kemungkinannya justru lebih banyak perbedaan. Tetapi walaupun demikian, itu tidak ada pelanggaran terhadap kaidah-kaidah kalender ya KHGT itu. Karena juga kita membandingkan dari 100 tahun atau 1200 bulan itu memang ada yang ketika itu di Indonesia atau di timur di New Zealand itu bulan itu masih di bawah ufuk. Tetapi kemudian ditetapkan sebagai tanggal 1. Hanya saja walaupun di bawah ufuk, dia sudah melewati siklus sinodis bulan tadi. Jadi sudah melewati ijtima. Sehingga sudah melewati satu siklus, artinya sudah berubah ke siklus berikutnya, itu sudah sah untuk menetapkan tanggal 1 bulan baru. Nah itu penjelasannya begitu. Hanya nanti kita mungkin mesti melihat kira-kira dalam 100 tahun ini berapa bulan yang beda dan pada bulan apa saja. Baru sebahagian saja yang kita coba bandingkan karena memang juga harus menghitung berdasarkan kriteria Mabim itu. Lalu yang kedua, kalau kalender Hijriah Global Tunggal untuk 1446 itu sudah terbit ya. Itu diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah. Jadi kalau memerlukan mungkin lewat Suara Muhammadiyah itu insya Allah ada. Nah, apa alasan Muhammadiyah menggunakan kriteria ini? Yang pertama, hasil konferensi Istanbul Turki 2016 yang memilih konsep kalender Islam global dengan prinsip 1 hari 1 tanggal. Konsep ini dianggap ideal untuk mewujudkan kalender Islam nomor 1. Pilihan kalender Islam global didasarkan pada semangat keterbukaan, kebersamaan, dan pencerahan peradaban. Yang terakhir, semangat keterbukaan merupakan salah satu karakteristik wawasan pemikiran Islam Muhammadiyah. Apa yang diputuskan dapat dikritik dalam rangka perbaikan. Ada matlak global, ada matlak lokal. Matlak lokal maknanya adalah ketika hilal sudah terlihat atau memenuhi ambang batas tertentu, dia diberlakukan di satu tempat itu saja. Misalnya di Indonesia, ketika hilal terlihat di Aceh, maka berlaku seluruh Indonesia, tidak berlaku di Malaysia, di Mesir, di Arab Saudi, dan lain-lain. Yang kedua disebut dengan matlak global atau ittihad al-matali. Maknanya adalah ketika hilal sudah terlihat di mana saja di permukaan bumi ini, pertama sekali, dengan catatan sudah terjadi konjungsi atau ijtima tadi, maka dia berlaku atau diberlakukan ke seluruh dunia yang dalam konsep KHGT yang dijelaskan Pak Oman tadi, itu dengan istilah transfer imkan ar-ru'yah atau naql imkan ar-ru'yah. Nah, ternyata konsep ittihad al-matali ini atau matlak global, ternyata ini adalah pendapat mayoritas para ulama, pendapat jumhur para ulama. Yang berikut ini kita uraikan secara singkat pendapat-pendapat yang diwakili oleh para mazhab fikih. Yang pertama dari kalangan Hanafiyah misalnya, dalam kitab Ad-Dur al-Mukhtar karya Al-Hasfaki, maka
memastikan penduduk timur itu menggunakan ru'yat dari penduduk yang berada di kawasan barat. Artinya, walaupun kita di Indonesia misalnya tidak melihat hilal, hilal sudah di bawah ufuk, tidak mungkin terlihat dan seterusnya, tetapi ada kawasan dunia lain, di tempat lain yang hilal sudah terlihat, maka kita merujuk kepada keterlihatan hilal atau imkan ru'yat hilal di tempat tersebut. Dari kalangan Malikiyah, misalnya dalam kitab Al-Qawanin Al-Fiqhiyah, karangan Ibnu Juzai, jadi ketika manusia melihat hilal, orang melihat hilal Ramadan, maka wajiblah atasnya untuk berpuasa indal jumhur, untuk seluruh masyarakat, untuk seluruh umat. Dari kalangan Hanabilah, misalnya dalam kitab Kasyaf Al-Qana atau Kasyaf Al-Qina dan seterusnya, karangan Al-Buhuti, jadi ketika hilal sudah definitif, sudah ditetapkan berdasarkan ru'yatul hilal di tempat baik yang dekat ataupun yang jauh, maka itu memastikan berlaku untuk seluruhnya, untuk berpuasa. Nah, ini dalam mazhab Hambali atau Hanabilah. Begitu juga dalam kitab Al-Mughni, karangan Ibni Qudamah, kitab yang sangat terkenal, dia mengatakan, kalau hilal sudah terlihat oleh suatu penduduk, maka dia berlaku untuk seluruh negeri lainnya agar mereka berpuasa. Intinya seperti itu. Jadi, sekali lagi bahwa dari kalangan fuqaha Hanabilah mendukung konsep ittihad al-matla. Nah, dari kalangan Syafi'iyah dalam sejumlah literatur yang saya baca, secara keseluruhan mazhab Syafi'iyah berkecenderungan menggunakan ikhtilaf al-matla atau perbedaan matla. Tetapi di sebahagian ashab dari mazhab ini, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i ini, di antaranya An-Nawawi misalnya, beliau juga mengemukakan pendapat yang mendukung matla global. Misalnya beliau mengatakan yalzam jami' ahlul ard, bahwa keterlihatan hilal itu untuk seluruh penduduk bumi. Lalu dalam redaksi yang lain yalzam al-jami', memastikan untuk seluruh umat Islam. Kira-kira begitu. Next. Berikutnya kita kutip dari beberapa kalangan tokoh, Bapak Ibu. Yang pertama dari Ibnu Taimiyah, dia mengatakan, ini beliau wafat 728 Hijriah, berarti sudah 700 tahun yang silam. Beliau mengatakan, kalau hilal sudah terlihat, maka dia memastikan seluruh negeri walaupun berbeda matla. Ini Ibnu Taimiyah, intinya mendukung KHGT, kira-kira begitu. Lalu Syekh Abdullah bin Bas, ulama besar dari Arab Saudi, beliau mengatakan kesatuan umat Islam itu dan seterusnya itu adalah hal penting, prioritas dan seterusnya. Maka tatkala hilal terlihat dan ditetapkan dengan bukti syar'i yang kuat, maka itu harus diikuti oleh seluruh umat Islam. Dalilnya apa? Dia mengatakan ya hadis sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yati. Next. Berikutnya Syekh Al-Albani juga beliau menyatakan demikian. Jadi beliau menguraikan hadis sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yati itu dengan bahwa domir jama' itu yang dalam hadis Nabi itu dia berlaku umum atau global. Jadi sumu domir jamaknya itu atau kata ganti pluralnya itu berlaku umum global, mencakup semua orang tanpa ada batasan jarak. Lalu Syekh Al-Utsaimin lebih tegas, beliau mengatakan kalau hilal itu sudah definitif secara syar'i di mana saja di permukaan bumi, di timur, di barat, di utara, di selatan, lazima as-saum jami'an nas, wajib berpuasa untuk semua manusia. Ini dikemukakan oleh Syekh Al-Utsaimin, seorang ulama besar dari Arab Saudi. Nah, berikutnya konteks surat An-Nisa 59, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, dari penerjemahan para ulama terhadap ayat ini. Pertama, keberlakuan ketaatan kepada ulil amri itu tidak mutlak, karena tidak ada kata atiu pada kalimat wa ulil amri minkum. Tidak ada kalimat wa atiu ulil amri minkum. Itu yang pertama. Sehingga ketaatan kepada ulil amri ini meniscayakan ulil amri itu terlebih dulu harus punya komitmen ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau itu sudah dilakukan, baru ada dalam tanda petik keharusan kita untuk menaatinya. Kira-kira begitu. Lalu berikutnya adalah ketaatan kepada ulil amri itu
berlaku atau berterima selama al-haq, selama berdasarkan kebenaran, tidak bertentangan dengan Al-Quran atau dan sunnah, tidak menyalahi kaidah-kaidah dalam sains, tidak menyalahi kaidah umum dalam masyarakat, tidak menciderai rasa keadilan di tengah masyarakat, dan seterusnya. Jadi kira-kira konteks besar dari ayat ini adalah seperti ini, tidak seperti yang digeneralisir oleh sebagian kalangan. Kira-kira begitu. Next. Kesimpulannya, ini yang terakhir Bapak Ibu, kalender global ternyata dia sudah populer sejak zaman pra-Islam. Jadi bukan barang baru, bukan barang impor, bukan bid'ah. Yang kedua, KHGT ternyata itu sudah banyak pendukungnya, baik dari kalangan fuqaha, kalangan ulama, ilmuwan, pemikir, dan lain-lain. Berikutnya, Ittihad Al-Matla' atau Al-Matali, ini adalah pendapat jumhur ulama yang dia menjadi landasan kuat atau kunci dari KHGT. Jadi ini sedikit memudahkan pekerjaan atau rumusan KHGT, implementasi KHGT Muhammadiyah agar lebih mudah diterima oleh umat Islam. Berikutnya adalah KHGT Muhammadiyah itu telah diuji dan telah dikaji, lalu berikutnya sudah punya dukungan nas, sudah punya dukungan sains, literatur, dan sejarah. Jadi sudah sangat kuat sekali, sehingga tidak ada alasan untuk melama-lamakan, untuk memperdebatkannya. Maka dalam hal ini Muhammadiyah langsung menggebrak dengan menggunakan kalender Hijriah Global Tunggal ini. Berikutnya adalah parameter KHGT yang 58 ini sebagai pengakomodiran terhadap ru'yat. Karena ketinggian hilal, sudut elongasi itu adalah parameter Pisces atau ru'yat, sehingga dalam hal ini adalah kira-kira bisa kita bahasakan dengan bentuk fleksibilitas Muhammadiyah yang selama ini dianggap Muhammadiyah anti ru'yat, ternyata hari ini sudah menggunakan ru'yat. Jadi sekali lagi ini lebih kepada faham dan cara telaah terhadap dalil-dalil dan implementasinya. Jadi ini sekaligus sekali lagi mematahkan bahwa Muhammadiyah tidak anti ru'yat. Itu poinnya. Berikutnya yang terakhir, KHGT Muhammadiyah ini adalah tuntutan dan sekaligus hutang peradaban Islam yang harus kita tunaikan di abad ini. Yang ini menjadi kontribusi, menjadi ijtihad progresif dari Muhammadiyah untuk semesta, untuk dunia internasional. Itu barangkali Bapak Ibu yang bisa sampaikan. Terakhir sekali, next. Satu slide lagi. Nah, ini Bapak Ibu bahwa di Muhammadiyah literatur atau pengkajian KHGT itu sudah sangat panjang, sudah sangat lama, sehingga ada banyak tokoh-tokoh di Muhammadiyah yang sudah menuliskannya dalam bentuk buku. Ini sengaja saya tampilkan, ada 14 atau 15 judul buku, termasuk ada buku Pak Oman di sini. Artinya pengkajian KHGT di Muhammadiyah ini dilakukan secara komprehensif, bukan hanya omon-omon, kira-kira begitu, tapi memang sudah dilakukan, sudah dikaji. Inilah bukti atau sumbangan dari Muhammadiyah terhadap literasi kalender Islam yang bersifat global ini. Silahkan Bapak Ibu yang berminat nanti silahkan mencari buku ini di mana beradanya.